Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Miza Mulia. Pada kesempatan kali ini saya akan uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPS dan Ministep. Nah, validitas itu adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa tingkat-tingkat kevaliditas dan keabsahan suatu instrumen. Nah, sedangkan reliabilitas itu digunakan untuk menguji suatu keandalan suatu instrumen penelitian dalam suatu kuesioner. Dikatakan andal jika jawaban seorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Jadi saya yang pertama akan menguji validitas dan reliabilitas menggunakan SPS. Jadi saya menggunakan data tentang motivasi belajar. Seorang siswa, motivasi belajar siswa. Nah, jadi saya menggunakan 25 item dan 32 responden. Nah, untuk uji validitas untuk SPS itu kita ambil nilai item dan jumlahnya. Nah, kita salin dulu 25 item dan berserta jumlah dari setiap item. Nah, kita kontrol C, kita masuk ke aplikasi SPS. Nah, kita kontrol V. Untuk ini adalah data view. Nah, untuk kan ini namanya terlalu panjang. Jadi kita bisa gantinya dengan mengklik variabel view. Nah, kita tinggal klik nama, name, kita kontrol F. Nah, kita reply-kan, kita di sini tulis aja FAR 00. Nah, untuk untuk namanya kita ganti saja item reply item. Nah, kan kita item kita tadi kan ada 25, berarti yang terakhir ini yaitu jumlah dari setiap item. Kita ganti nama aja jadi total. Kita tinggal close. Kita kembali ke data view. Nah, kita untuk menguji validitas dan reliabilitas kita ke analisis. Analisis kita pilih correlate dan brief. Nah, kita kontrol A, yang ini kita pindahkan ke variabel. Kita kontrol A, kita pindahkan ke variabel. Nah, pastikan ini sudah correlation-nya kita person dan kita oke. Nah, inilah data-data validitas. Nah, untuk mengecek validitas kita memerlukan Airtable. Nah, saya akan memperhatikan Airtable. Nah, untuk uji validitas itu kan suatu ukuran yang menunjukkan bahwa tingkat-tingkat kevaliditas dan keabsahan suatu instrumen. Nah, untuk menentukan validitas instrumen terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu membandingkan R hitung dan R tabel. Nah, dan nilai signifikansinya itu lebih kecil daripada 0,5. Nah, R tabel kita gunakan 32. Nah, jadi kan responden kita itu 32. Jadi taraf signifikansinya itu kita ambil yang 5%. Jadi nilainya itu 0,349. Kita bisa lihat dari totalnya. Nah, untuk item yang pertama, berarti responden yang pertama yaitu kan tidak ada nilainya, berarti lebih kecil, berarti tidak valid. Nah, untuk yang item kedua berarti kan
signifikansinya itu 0,3. Nah, berarti itu valid, dikatakan valid karena 0,3 berarti lebih kecil daripada 0,5. Berarti ini valid, berarti seperti itu untuk menganalisis validitas instrumen menggunakan SPS. Nah, untuk menggunakan reliabilitasnya itu kita bisa save aja, kita bisa nggak save. Ya. Kita kembali ke data view kita. Nah, untuk menguji reliabilitas suatu instrumen, nah, kita ke analyze, pilih scale, pilih reliability analysis. Nah, kita Ctrl A. Jadi untuk reliabilitas kita tidak menggunakan total. Kalau total bisa kita bawa ke sisi item. Nah, pastikan modelnya sudah alpha. Kita klik di statistiknya, itu kita pilih scale if item delete. Kita continue dan tekan OK. Inilah nilai reliabilitasnya. Nah, untuk melihat reliabilitasnya itu kita nilai cross alpanya lebih besar daripada 0,6. Nah, ini cross alpanya 0,910. Nah, jadi ini dikatakan reliable karena lebih besar cross alpha daripada 0,6. Baik, untuk selanjutnya kita akan cek uji validitas dan reliabilitas kesukaran dan daya pembeda menggunakan mini-step. Nah, langkah pertama yaitu kita siapkan data. Nah, untuk data yang kita gunakan itu motivasi tentang belajar. Nah, untuk mini-step kita uji validitas dan reliabilitasnya itu kita gunakan item-item saja. Nah, kita buat untuk labelnya itu saya terserah mau buat kayak mana labelnya, itu saya menggunakan 01. Nah, untuk selanjutnya karena saya sudah buat, kita Ctrl A. Nah, kita Ctrl A, format auto fit. Nah, habis itu kita save. Terserah mau di save di mana. Saya save di unduhan. Nah, kita buat data mentah 2 saja, 3. Jadi saya simpan di unduhan. Kita buat dengan format teks. Kita save. Cross alpanya itu 0,910. Nah, kita menuju file. Jadi data kita itu unduhan. Data ini dia data mentah. Kita salin, kita bawa ke kita salin, kita tempel di aplikasi. Nah, kita masuk ke save data, save up. Data save up untuk person label kita
tetap 1 karena kita mulai dari ini. Untuk person label ini kita ganti dengan 2 karena kita label kita 2. Jadi kita buat ini tetap rata range-nya kita responden kita itu 32 orang. Nah, data kolomnya itu berapa kolom kita gunakan itu 27. Nah, untuk first itemnya itu kita buat 3 karena item kita mulai dari kolom ketiga. Nah, untuk item kita itu ada 25, kita ganti ke 25. Nah, untuk selanjutnya kita refreshkan data, sudah keluar. Untuk kode valid kita tinggal scan data. Nah, sudah keluar itu 1 2 3 4 5. Nah, kenapa ini keluar 1 3 2 4 5 karena nilai dari item kita mulai dari 1 2 3 4 5. Nah, untuk selanjutnya kita tekan item label. Nah, ini kita ganti dengan karena respon item kita ada 25, kita buat aja P, pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 3, dan seterusnya. Nah, kan sudah keisi semuanya label-labelnya, kita tinggal klik item label item. Nah, sudah masuk. Kalau sudah kita ke mini step, kita save, control with file analysis, kita simpan yang kita inginkan. Saya buat data mentah 4. Kita simpan, habis itu tinggal tekan yes. Kita habis itu tekan enter 2 kali. Enter 2 kali. Nah, untuk menguji validitas dan reliabilitas kesukaran dan daya pembeda. Nah, untuk tentukan validitasnya, kita tekan item kolom. Nah, inilah nilai validitasnya. Nah, untuk menentukan nilai valid tidak validnya suatu instrumen kita, yaitu ada syaratnya, yaitu dengan harus terpenuhi minimal 2 syaratnya. Nah, salah satu syaratnya itu MSQ-nya itu minimal bernilai 0,5 dan maksimumnya itu bernilai 1,5 dan nilai ZSTD-nya itu minimal bernilai min 2 dan maksimumnya itu 2 dari nilai dan nilai dari QRR-nya minimalnya itu 0,4 dan maksimumnya itu 0,85. Nah, untuk menentukannya itu kita lihat dari nilai outfit MSQ-nya dan ZSTD-nya dan QRR-nya. Nah, di sini kan nilai dari MSQ-nya itu 1,99. Nah, untuk memenuhi syarat itu minimalkan 0,5 dan maksimumnya 1, ini melebihi, berarti tidak valid. Dan nilai SZT-nya itu maksimumnya itu bernilai min 2. Nah, nilai dari ini kan 3,32, berarti tidak valid. Dan nilai dari QRR-nya itu minimal bernilai 0,4 dan ini dan maksimumnya itu 0,85. Nah, ini 0,85
Nah, dari nilai MST dan ZSTD itu tidak memenuhi, berarti dua syarat tidak memenuhi, berarti syarat itu harus memenuhi dua syaratnya, itu berarti ini tidak valid. Nah, untuk yang kedua, begitu juga tidak valid. Nah, begitu juga cara mengeceknya untuk selanjutnya. Nah, mari kita lihat yang nilai yang valid. Salah satunya itu ini. Nah, ini yang nilainya valid. Nah, kenapa bisa dikatakan dengan valid? Karena nilai dari outfitnya itu 0,95. Nah, kan syarat dari itu maksimumnya itu 1,5. Nah, ini kan nilainya 0,95 dan nilai ZST-nya itu minimal kan min 2. Tapi ini 0, tapi ini tidak memenuhi karena ini COR-nya itu bernilai 0,58 dan maksimumnya tadi 0,85. Karena memenuhi dua syarat persyarat validitas, makanya dikatakan valid. Nah, untuk melihat reliabilitasnya itu kita ke output tabel, kita pilih summary statistik. Nah, ini untuk melihat suatu reliabilitas. Atau bisa kita lihat juga daya pembeda atau separation-nya itu. Nah, dikatakan reliabilitas jika cross alpanya dikategorikan lebih besar daripada 0,8. Nah, cross alpanya ini itu lebih besar, cross itu bernilai 0,90. Nah, syaratnya itu kan dikategorikan bagus dan reliabilitas suatu instrumen itu lebih besar cross alpanya daripada 0,5. Ini lebih besar. Nah, katakan berarti ini dikatakan reliable atau nah, untuk daya pembedanya itu untuk melihat kesukaran suatu instrumen kita pilih ke item make sure. Nah, item kesukaran instrumen itu hasil uji instrumen kepada siswa tertentu untuk mempunyai tingkat kesukaran setiap butir soal yang berkarakteristik. Nah, dalam penelitian itu menggunakan analisis ras model, di mana tingkat kesukaran itu dilihat dari output make sure-nya. Nah, output make sure-nya ya. Di mana penerimaan logit kesulitan item itu yaitu di mana kinerja kesulitan dikerjakan apabila ada kesulitan. Nah, nilai paling tinggi itu berarti menentukan berapa sulit dan kesulitan suatu soal. Nah, ini dikatakan sulit berarti
item yang ke-23 berarti dikatakan Nah, sulit. untuk daya pembeda atau separation-nya itu 2,77. Itu adalah daya pembedanya. Nah, untuk item yang paling mudah yaitu yang 24. Berarti item 24. Nah, seperti itu. Nah, Sekian pembahasan tentang uji validitas dan reliabilitas tentang menggunakan Minister dan SPS. Sekian pembahasannya. Terima kasih. Bye bye.